Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama. Di sini saya akan memaparkan materi fungsi dan peranan Rasul untuk memenuhi tugas UAS. Baik, kita langsung saja ya. Fungsi dan peranan Rasul. Definisinya adalah kehadiran Nabi dan Rasul adalah bagian tak terpisahkan dari tugas manusia sebagai khalifah. Manusia tidak bebas untuk bertindak, melainkan mesti mengacu pada panduan dari Sang Maha Pencipta yang menghadirkannya di bumi. Allah SWT menyerahkan pengelolaan dan pemakmuran bumi kepada manusia. Manusia bertugas memimpin sesama umat dengan adil, menegakkan hukum Allah, dan menciptakan kemaslahan bagi manusia itu sendiri. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Meski memang dirinya mendapat wahyu dari Allah SWT, namun Nabi pada dasarnya tidak diwajibkan untuk menyebarkan wahyu tersebut pada umatnya. Sementara itu Rasul bertugas untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia agar beriman kepada Allah SWT. Kemudian kedudukan Rasul. Yang pertama, sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Yang dikerjakan adalah seperti makan, tidur, dan bekerja. Kedua, sebagaimana penerima dan penyampai wahyu Allah SWT yang berbentuk kitab maupun suhuf. Yang ketiga, sebagai suri tauladan yang harus diteladani umatnya. Kemudian apa sih tujuan Nabi dan Rasul? Yaitu Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membekali hidup manusia dengan agama sebagai tuntunan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan dan untuk mengawal peradaban manusia di muka bumi. Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul dengan 5 tugas. Yang pertama, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Surat Al-Muzammil ayat 73, surat ke-15. Kemudian kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan membawa agama baru, melainkan untuk mengajarkan agama yang sebenarnya. Ia juga menjadi saksi di hadapan Allah SWT atas segala perbuatannya manusia dan bagaimana mereka menerima ajaran Allah. Rasulullah SAW mengingatkan zamannya pada zaman sekarang untuk memulihkan dari perbuatan dosa dan menjadi saksi atas orang beriman dan melawan kejahatan seperti yang dilakukan Nabi Musa dalam tugasnya pada masa itu. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa berita gembira berupa rahmat dari Allah SWT. Harapan selalu ada bila manusia beriman, bertobat, dan hidup dengan cara yang baik. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang lalai bahwa hidup tidak berakhir hanya sampai di sini, melainkan masih ada kehidupan akhirat yang sangat penting. Ada pada Quran surat ketiga ayat 31 sampai 32. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah menciptakan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Keempat, mengajak semua manusia untuk bertobat dan meminta ampun atas segala dosa dengan izin dan wewenang yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai cahaya atau pelita. Cahaya Islam adalah karunia terbesar yang menerangi dunia berkenaan dengan fungsi Nabi dan Rasul itu sendiri dalam kehidupan manusia dan alam semesta tersebut. Fungsi Nabi dan Rasul, maaf ya ada suara karena saya sedang tag di kantor ya. Kemudian fungsi Nabi dan Rasul adalah yang pertama, untuk mengajak manusia menyembah Allah SWT dan menjauhi tagut. Kemudian yang kedua, untuk mengajarkan ilmu juga maghfirah bagi manusia. Yang ketiga, untuk menyempurnakan akal dan pengetahuan manusia. Yang keempat, untuk menegakkan keadilan. Yang kelima, untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Yang keenam, mengadili serta memberikan keputusan atas perselisihan masyarakat. Yang ketujuh, untuk mengajak manusia kehidupan yang lebih jauh baik dan tertata. Yang kedelapan, untuk mengingatkan umat manusia akan nikmat yang Allah telah berikan. Dan yang terakhir, untuk membebaskan manusia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak. Apabila ada kesalahan, maka maafkanlah saya, itu dari saya dan kelebihan. Ya, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.